اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jika Anda baru pertama kali menonton video, silahkan tonton kaidah-kaidah pembelajaran pada bagian akhir video ini. Dijelaskan juga bagaimana praktik belajar mengajar di dalam kelas. Video kali ini akan membahas mengenai makhraj dan sifat huruf hijaiyah, huruf zai, dan akan mempraktikkannya pada halaman 10 jilid 1 metode Ad-Jani. Makhraj dan sifat huruf zai. Huruf zai dikeluarkan dari muntaha torfil lisan ma'asfalis sofhatid dakhiliyyati lithanaya sufla, yaitu keluar dari ujung lidah, bagian akhir atau bagian muntaha atau depan, keluar dari ujung lidah, diletakkan namun tidak ditempelkan secara kuat atau mendekati atau hampir menempel pada dinding bagian dalam gigi seri bawah. Dinding bagian dalam gigi seri bawah atau bagian belakang gigi seri bawah, sehingga suara keluar melalui celah antara gigi atas dan bawah. Jadi posisi ujung lidah diletakkan di belakang gigi seri bawah, namun tidak ditekan secara kuat karena mendekati atau hampir menempel. Huruf zai memiliki teman atau dari posisi makhraj ini keluar 3 huruf, yaitu selain huruf zai juga ada huruf sin dan huruf sod, yang tentunya memiliki sifat yang berbeda. Titik makhrajnya sama namun sifatnya berbeda. Nanti masing-masing huruf akan dijelaskan pada video masing-masing. Dan saat ini kita akan membahas mengenai makhraj dan sifat huruf zai. Sehingga sekali lagi, titik makhraj huruf zai yaitu dari ujung lidah yang diletakkan mendekati atau hampir menempel pada dinding bagian dalam atau bagian belakang gigi seri bawah. Dari titik ini juga keluar selain huruf zai yaitu huruf sin dan huruf sod. Sekarang mari kita lihat sifat huruf zai. Yang pertama adalah al-jahru, yang berarti terang, jelas. Ketika berharokat dibunyikan dengan tidak mendorong udara, yaitu tidak z, itu mendorong udara. Namun dibunyikan dengan za, zi, zu, za, zi, zu. Selanjutnya sifat yang kedua adalah ar-rakhawah, lunak, suara tidak tertahan. Berarti saat huruf mati atau saat sukun, huruf zai tidak terhentak. Sebagaimana contoh, az, mengalir, tidak terhentak namun mengalir. Az. Begitu juga saat tasydid, dia harus mengalir, azza. Dengan sifat ini juga ketika huruf zai berada di tengah kalimat atau di tengah kata, maka tidak terjeda atau terpisah dengan huruf yang ada di depannya. Contoh, wazda. Antara bunyi az dengan da atau huruf yang ada di depannya tidak terjeda atau tidak terpisah. Yang terjeda contohnya adalah wazda, da terjeda, namun harus disambung yaitu wazdadu. Jadi antara bunyi az dengan bunyi da atau huruf yang ada di depannya tidak terjeda. Selanjutnya sifat huruf zai yang ketiga adalah al-istifal. Ini perhatikan, ini adalah pangkal lidah, posisi rileks atau posisi di bawah atau posisi turun, sehingga huruf terdengar tipis, tidak berbunyi tebal. Kalau tebal nanti akan berbunyi zo.
Namun ini rileks atau istifal sehingga berbunyi za, rileks. Sifat selanjutnya adalah al-infitah. Al-infitah ini posisi lidah dengan langit-langit atas terbuka, sehingga suara juga tidak menggelembung atau tidak menggema atau juga tidak tebal. Jika posisi lidah naik ke atas, maka akan terdengar zo. Namun di sini di bawah oleh karenanya akan terdengar tipis dan jelas. Za. Sifat selanjutnya adalah al-ismat. Huruf-huruf al-ismat ini biasanya sebelum membunyikan huruf seperti ada tahanan sejenak. Contoh kalau huruf zai jika dirasakan atau didengarkan dengan seksama maka akan terdengar seperti suara z terlebih dahulu baru kemudian za. Tidak langsung keluar za. Tidak langsung keluar seperti itu, namun ada tekanan terlebih dahulu atau ada tahanan atau tidak lancarnya huruf ketika berbunyi. Za, zi, zu. Selanjutnya sifat huruf zai yang tidak memiliki lawan adalah as-sofir. As-sofir ini berarti ketajaman suara. Maksudnya adalah ketajaman suara yang keluar dari celah sempit antara gigi-gigi seri dan ujung lidah. Jika dianalogikan seperti desis atau siulan burung. Namun hati-hati, siulan dalam hal ini itu bukan berarti seperti bersiul dengan membulatkan kedua bibir atau melengkungkan lidah. Tetapi posisi seperti yang tadi sudah disampaikan pada makhraj, ujung lidah berada di belakang gigi seri bawah, namun tidak ditempelkan, hanya mendekati dan hampir menempel. Za. Inilah sifat huruf zai. Mari kita perhatikan bagaimana cara membacanya ketika berharokat, ketika sukun, ketika tasydid, dan ketika di tengah kalimat. Silakan perhatikan. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Az, azza. Wazdadu, za, zi, zu. Az, azza. Wazdadu. Kesalahan yang biasa terjadi ketika mengucapkan huruf zai adalah dibunyikan seperti jim atau sebaliknya. Perhatikan di sini ada jim kemudian ada zai. Harus dibedakan, jangan sampai dibaca jaja atau zaza. Namun jaza, jaza. Perhatikan, kalau jim tengah lidah naik ke atas, kalau zai ujung lidah berada di belakang gigi seri bawah dengan sifat juga yang berbeda, sehingga hati-hati harus berbeda. Jaza, jazakumullahu khairan. Demikian. Marilah sekarang kita berlatih mengucapkan huruf zai dengan 3 harokat dasar. Yang pertama adalah fathah a, kasrah i, dan dhammah u. Ketiga harokat ini harus diucapkan secara sempurna. Perhatikan, u dengan membulatkan bibir, u, i dengan menarik rahang ke bawah, i, kemudian buka sedikit, a. Tidak dibaca a, tapi a. I, u. U, i, a. Perhatikan juga, i tidak dibaca e atau e. Namun i beda dengan e, beda dengan e. I, u, i, a. Demikian. Mari kita praktik membaca huruf
zai dengan 3 harokat dasar pada halaman 10 jilid 1. Za, zi, zu. Za, za. Zi, zi. Zu, zu. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Ra, ri, ru. Da, di, du. Kha, khi, khu. Ha, hi, hu. Za, zi, zu. Ja, ji, ju. Pada bagian bawah halaman dibaca dengan fathah a, kasrah i, dhammah u, kasrah i, fathah a, kasrah i, dhammah u, fathah a, fathah a. Untuk memastikan apakah murid sudah menguasai halaman ini dengan baik, maka bisa dicoba dengan cara membaca terbalik seperti contoh ju, ji, ja, zu, zi, za, hu, hi, ha, khu, khi, kha, du, di, da, ru, ri, ra. Atau dibaca secara acak seperti contoh za, ja, ha, kha, ra, da, di, hi, khi, ji, zi, zu, ja, ju, hu, zu, za, zi. Demikian. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan, sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Jika video ini bermanfaat, silakan share melalui akun media sosial Anda. Video ini juga didukung oleh Oase Al-Quran, yaitu sebuah referensi keluarga muslim yang terdiri dari 5 jilid. Jilid 1, 2, dan 3 yaitu Al-Quran Penggalan Permakna. Ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia. Jilid keempat adalah Mushaf Tadabbur Al-Quran 30 juz, dan jilid kelima yaitu buku Ulumul Quran tentang informasi seputar Al-Quran. Disupervisi oleh Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad dan dengan penulis dan kontributor Kiai Haji Fathuddin Ja'far, Kiai Haji Muhaimin Zain, dan Dr. Haji Briliantono M. Sunarwo. Info lengkap mengenai referensi ini silahkan klik www.oasealquran.blogspot.com atau melalui WhatsApp di 087788251721. Demikianlah video kali ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Insya Allah kita bisa. Amin. Kaidah-kaidah pembelajaran. Yang pertama, diajarkan dengan cara dibaca langsung tanpa dieja. Sebagaimana contoh, di sini tidak dibaca ba fathah ba, ba kasrah bi, ba lummah bu, tetapi langsung ba bi, bu. Selanjutnya tidak memanjangkan bacaan seperti ba, bi, bu, karena ba tidak sama dengan ba, bi tidak sama dengan bi, bu tidak sama dengan bu. Tidak dipanjangkan seluruhnya maupun dipanjangkan salah satunya. Contoh ba, bi, bu, atau ba, bi, bu. Jadi harus konsisten satu harokat. Ba, bi,
bu. Selanjutnya tidak menambahkan akhiran hamzah pada setiap bacaan. Contoh, ba, bi, bu. Tetapi dibaca ba, bi, bu. Tidak ba, bi, bu. Demikian. Selanjutnya perhatikan kesempurnaan setiap harokat. Dhammah dibaca dengan membulatkan bibir, u. Kasrah dibaca dengan menarik rahang ke bawah, i. Fathah dibaca dengan terbuka sedikit dari posisi kasrah, yaitu perhatikan u, i, a. U, i, a. U, i, a. Fathah tidak dibaca a, tetapi a. Kasrah tidak dibaca e atau tetapi i. Dan dhammah dibaca u dengan membulatkan bibir, u. Tidak dibaca tapi u. Perhatikan juga cara menyebutkan huruf hijaiyah tanpa harokat pada bagian bawah halaman dengan benar. Contoh, alif, ba, ta, tha, jim, ha. Cara mengajarkan di dalam kelas. Langkah 1, bacalah halaman yang telah dipelajari sebelumnya secara bersama-sama. Jika ini adalah pelajaran yang kedua, ketiga, atau selanjutnya, maka sebelum menambah pelajaran, terlebih dahulu sebaiknya baca pelajaran sebelumnya secara bersama-sama. Kemudian, guru menjelaskan teori yang akan disampaikan pada pelajaran saat itu. Contohnya, mengenai makhrajnya, atau mengenai sifat hurufnya, atau mengenai lainnya, seperti yang dicontohkan pada video ini. Setelah menjelaskan, langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah bacalah halaman yang akan dipelajari saat itu secara bersama-sama atau seluruh murid. Guru mencontohkannya dan murid mengikuti. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, jika satu kelas sudah membaca dengan bagus, maka bagilah kelas secara per kelompok. Misalkan 2 kelompok besar terlebih dahulu, kemudian bagi menjadi 4 kelompok atau sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Pertama bagi kelompok yang besar, kemudian kecil, kemudian kecil. Langkah yang keempat, setelah murid telah mampu membaca secara berkelompok dengan baik, dengan lancar, maka mulailah murid membaca secara perorangan di hadapan guru. Jika jumlah murid cukup banyak, sebaiknya ada beberapa guru yang mendengarkan, sehingga murid yang lain tidak terlalu lama menunggu giliran untuk maju. Catatan tambahannya, selama proses pembelajaran satu persatu, murid yang sedang menunggu giliran dapat diisi dengan kegiatan lain. Contoh, dengan belajar menulis huruf Arab, dengan berlatih membaca halaman yang sedang dipelajari supaya tambah lancar, atau dengan kegiatan lainnya sesuai kreativitas dari guru. Jika guru menemukan beberapa murid yang mengalami kesulitan, guru juga dapat meminta beberapa murid yang sudah lulus atau sudah lancar untuk membantu temannya yang kesulitan tersebut sebelum maju ke depan. Demikianlah gambaran cara mengajarkan di dalam kelas. Adapun pada saat prakteknya, tentu diperlukan kreativitas dari guru masing-masing yang penting dengan tujuan pembelajaran menjadi maksimal. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim, sadaqallahul halim, sadaqallahul ladzi anzala al-furqana